Assalamualaikum, it's Nisa Kesiho. So this is gonna be the fourth video. Ini akan menjadi video keempat dengan hashtag kuliah di AMU A to Z. Kalau kemarin di video sebelumnya aku share tentang bagaimana cara daftar dan apa aja dokumen yang diperlukan untuk daftar kuliah di AMU. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman hal yang dilakukan setelah teman-teman dinyatakan diterima di AMU, termasuk proses daftar ulang dan juga registrasi FRRO. So, let's say teman-teman sudah dinyatakan lulus di Aligarh Muslim University, baik melalui beasiswa ICCR ataupun jalur mandiri atau self-finance, sudah selesai pengurusan student visa, juga sudah sampai di India dan mendapatkan NOC dari KBRI. Untuk teman-teman awardee yang membutuhkan bantuan dalam pengurusan daftar ulang, tempat tinggal dan sebagainya, bisa menghubungi teman-teman PPI Komisariat Aligarh di Instagram @ppi.aligarh. Karena di tahun 2016 waktu itu aku juga dibantu oleh teman-teman PPI Komisariat Aligarh. Sebelum aku menjelaskan alur dari proses daftar ulang, aku mau kasih tahu ke teman-teman aja, ini adalah salah satu proses yang memakan waktu, memakan energi, dan juga bisa jadi menguras emosi. Kenapa? Bisa jadi ini adalah kali pertama teman-teman mendengarkan kalimat come tomorrow atau come after some time. Karena di proses daftar ulang ini teman-teman harus mendatangi beberapa pos pendaftaran. Jadi bisa memakan waktu 3 hari sampai 1 minggu. Yang pertama adalah tes darah bebas HIV/AIDS. Nah, ini adalah salah satu persyaratan untuk daftar ulang di AMU. Jadi pagi-pagi kamu pergi ke lab untuk ambil darah. Beberapa lab akan memberikan hasil tes di hari yang sama, dan sisanya akan memberikan di hasil tes di hari berikutnya. Jadi sambil menunggu hasil tes darah, kamu akan diarahkan untuk pergi ke admission section untuk verifikasi dokumen original. Nah, itu makanya kenapa kamu diminta untuk membawa dokumen original dari dokumen yang kamu submit ketika pendaftaran. Nah, terus di admission section, teman-teman kamu akan dikasih tiga lembar admission card. Admission card ini adalah dokumen sakti, namanya admission card tapi bentuknya surat. Ini adalah dokumen yang menyatakan atau dokumen keterangan kalau kamu adalah mahasiswa Aligarh University dan berlaku selama masa kuliah. Nah, di admission card ini ada, kalau teman-teman lihat di sini ya, ada enrollment number, terus faculty number, juga jurusan, ada nama ayah, nama ibu, kemudian kontak kamu, terus faculty number, juga subjek yang kamu pilih. Kemudian kamu juga akan dikasih undertaking letter, bentuknya seperti ini. Terus juga kamu akan diminta untuk membuat surat affidavit atau surat keterangan dari notaris bermaterai yang isinya menyatakan bahwa benar kamu diterima di AMU dan memiliki semua persyaratan yang dibutuhkan untuk proses admission atau penerimaan mahasiswa. Yang ketiga, setelah hasil tes darah keluar, kamu akan diarahkan untuk pergi ke healthcare AMU untuk verifikasi hasil tes darah. Dicat nanti kamu akan dikasih slip dari healthcare. Terus kamu harus pergi ke proctor office bagian foreign student advisor. Di sana kamu akan verifikasi berkas original lagi, dan juga ada formulir yang kamu isi dan disubmit di sana. Kemudian kamu akan pergi ke bank untuk membayar structure fee. Ada bank SBI dan juga Canara Bank. Nah, di admission card itu dari admission section sudah ditulis nominal atau jumlah yang kamu harus bayar di Canara Bank dan juga SBI. Ya, bisa jadi setelah proses ini
waktu sudah sore, karena kan banyak mahasiswa yang melakukan daftar ulang. Bisa jadi next step kamu akan melakukan next step itu di hari berikutnya. Nah, setelah kamu bayar structure fee di bank, kamu akan diarahkan untuk pergi ke finance section untuk dapat stamp bahwa telah melunasi structure fee. Setelah itu, teman-teman bisa langsung pergi ke faculty masing-masing atau fakultas masing-masing untuk mendapatkan faculty number dan juga memilih compulsory subject dan juga subsidiary subject. Mungkin nanti aku akan cerita apa itu compulsory and subsidiary subject. Selanjutnya, setelah dapat faculty number, kamu akan diminta untuk kembali ke admission section untuk menyerahkan satu kopi dari admission card. Nah, itu tadi proses daftar ulang di kampus. Jangan senang dulu karena masih ada hal yang kamu harus urus sebelum bisa kuliah dengan tenang. Kamu harus urus visa. Kamu harus urus stay visa atau resident permit dari FRRO. FRRO sendiri itu kepanjangan dari Foreign Regional Registration Office. Nah, kamu harus urus resident permit atau stay visa ini maksimum 14 hari setelah kedatangan. Lewat dari itu, kamu akan didenda. Nah, dendanya itu bervariasi. Dulu aku pernah telat untuk extension. Jadi resident permit ini atau stay visa berlaku selama 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun teman-teman harus melakukan perpanjangan atau extension. Waktu itu aku telat mungkin 3 hari atau 1 minggu dan didenda waktu itu 400.000. Ada lagi cerita teman-teman di Aligar yang telat untuk melakukan perpanjangan sampai 1 bulan dan didenda sampai 10.000 rupiah atau 2 juta. Jadi jangan sampai lewat dari 14 hari. Sebenarnya sekarang diberikan kemudahan dari FRRO. Kalau dulu aku harus datang langsung ke kantor FRRO, sekarang semua bisa dilakukan untuk proses registrasi di FRRO ini bisa dilakukan semua secara online. Jadi kita cuma harus upload berkas, tapi ada tapinya. Nah, berkas yang harus kita upload ini harus kita dapatkan secara manual atau ya bukan online lah, secara offline. Yang pertama adalah rent agreement, itu perjanjian sewa rumah. Kemudian ada bona fide certificate, yaitu surat keterangan dari kampus. Juga ada form S yang kita dapat dari proctor office. Yang pertama itu buat rent agreement di notaris dengan membawa fotokopi paspor atau visa, admission card yang tadi yang aku bilang itu penting banget, admission card. Kemudian fotokopi identitas dari landlord atau bapak ibu kos. Kemudian kita registrasi form C di websitenya FRRO. Nanti aku bisa drop linknya kalau ya mungkin mau lihat-lihat dulu sebelum teman-teman sampai di India. Terus isi form C. Nanti kita datang ke proctor untuk mendapatkan form S. Form S itu kita cuma dapat sekali seumur hidup. Jadi form S kita datang ke proctor office dengan membawa admission card dan juga fotokopi paspor dan visa. Nah, yang ketiga adalah bona fide certificate. Nah, bona fide certificate ini kita dapat dari provos masing-masing. Mungkin teman-teman agak bingung ya, dari tadi aku sebut proctor office, provost office. Mungkin nanti aku bisa jelasin secara detail apa itu proctor, provost. Pokoknya untuk bona fide certificate teman-teman harus datang ke provost masing-masing dengan cara mengisi form bona fide certificate. Jadi udah ada form bakunya. Jadi cuma isi bona fide certificate, kita serahkan di provost. Nanti kita akan dapat mungkin dalam 2 atau 3 hari. Setelah semua dokumen siap,
yang kamu harus lakukan adalah registrasi di web portalnya FRRO India dengan klik menu registrasi. Kemudian di webnya nanti kamu akan diminta untuk isi form online yang berkaitan dengan data diri, kedatangan, dan keberangkatan dari negara kalian, dari Indonesia ke India. Kemudian tempat tinggal yang sekarang, data kampus. Setelah itu juga kamu akan diminta untuk upload soft copy dokumen yang tadi, juga termasuk dokumen tambahan seperti pas foto, paspor visa, rent agreement, bona fide certificate, form C, finance proof. Finance proof ini slip pembayaran structure fee, kemudian admission card. Nah, setelah submit tinggal tunggu stay visa atau resident permit akan dikirimkan ke email kamu masing-masing. Setelah itu teman-teman silahkan untuk berkuliah dengan tenang. Mungkin itu aja yang bisa aku share ke teman-teman di video hari ini. Bahat syukriya, terima kasih sudah menonton sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Feel free to ask kalau teman-teman ada pertanyaan seputar kuliah di India, terutama kuliah di AMU. Insya Allah aku akan jawab, dan insya Allah aku akan upload video di Sabtu dan Minggu. Fir milenge. Assalamualaikum.